Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat sekalian dimanapun Anda berada, hari ini saya mau membuat video menyangkut dengan bidang pertanian, yaitu pembibitan. Saya berada di lokasi pembibitan dengan tanaman, berbagai macam tanaman. Dalam hal ini namanya Flora Nursery. Ini milik teman saya, Bapak Muhammad, sarjana kehutanan. Beliau masih muda dan beliau juga sebagai pegawai atau PNS di instansi kehutanan. Di balik daripada itu, beliau juga berusaha untuk mengembangkan tanaman dengan keahlian beliau mengembangkan melalui pembibitan. Dalam hal ini kita akan temui beliau, dan Anda bisa lihat saya berdiri di samping sebelah kiri saya adalah tanaman-tanaman, bibit tanaman yang akan dipasarkan oleh beliau untuk disebarkan ke seluruh daerah istimewa Aceh atau daerah lain di Aceh maupun di Sumatera Utara dan bagian lainnya. Di samping saya beliau berdiri dan saya ingin menjumpainya. Semoga ini juga sebagai masukan bagi kita semua bahwa seorang sarjana kehutanan yang masih muda belia, namun beliau siap untuk bekerja dan di samping dinas pekerjaannya, namun beliau juga mengembangkan berjenis tanaman yang bisa digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat di Aceh pada umumnya. Sekarang kita berjumpa dengan beliau, Bapak Muhammad Eshud. Beliau masih sangat muda dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kepada semua para pemuda di Indonesia pada umumnya, di Aceh khususnya, bisa menimba ilmu seperti Bapak Muhammad, dan beliau hari ini sudah cukup mapan dalam menghadapi pengembangan berbagai jenis bibit tanaman, khususnya tanaman perkebunan, hortikultura maupun tanaman kehutanan. Assalamualaikum Pak Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juat. Terima kasih Pak Muhammad. Hari ini saya berada di kebun Flora Nursery milik Bapak, di mana ini merupakan cita-cita daripada saya dulu, namun karena hari ini tidak mungkin lagi. Saya sudah tua, dalam artian generasi muda adalah generasinya Pak Muhammad. Menurut Bapak, bagaimana persiapan menyangkut dengan Bapak mulai menjadi seorang bergerak di bidang pertanian, khususnya hortikultura maupun kehutanan di bagian pembibitan? Silakan Pak Muhammad. Terima kasih Pak Juat. Kalau kita bercerita tentang pembibitan, khususnya pembibitan, kami khususnya pembibitan kehutanan, khususnya tanam dan hortikultura. Ya. Kalau kita mulai, pada dasarnya saya mulai ini cuma sebatas nggak ada kerjaan siang, karena dulu PNS-nya cuma setengah hari. Iya. Jadi ketimbang saya setengah hari itu tidur terus, jadi saya coba untuk sekedar hobi dulu. Saya coba bersihkan sedikit kebun, itu kebun milik orang, kita pakai. Ya. Kita coba dengan benih 1 kilogram. Itu mahoni dulu saya mulai, mahoni dengan jati. Kemudian alhamdulillah, karena keisengan tadi, karena nggak ada kerjaan, akhirnya pelan-pelan jadi hobi. Jadi hobi, terus kemudian ternyata hobi ini juga bisa menjadikan bisnis. Ternyata dari hobi ini bisa menjadikan bisnis yang luar biasa. Dari 1 kilogram benih tadi kita coba semai dengan sedikit kemampuan di kampus, di bangku kuliah. Coba kita semai, kemudian tanpa modal, kami bekerja pertama tanpa modal, saya dan keluarga. Itu tanah untuk pengisian di polybag kita belum sanggup beli, karena pada masa itu kita juga tidak punya yang namanya uang, kita tidak punya uang, jadi kita gali tanah dalam kebun itu sendiri.
untuk pengisian polybag. Kita coba buat mungkin sekitar masih ratusan batang tanaman-tanaman kehutanan yang masih harga-harga terlalu murah benihnya. Alhamdulillah pelan-pelan berkat Allah dan kerja keras kita, pelan-pelan akhirnya kita bisa sudah bisa kita masukkan tanah dengan truk untuk pengisian, sudah bisa kita beli, alhamdulillah ada rezeki. Terus kemudian ternyata menarik juga kita bekerja di pembibitan. Ternyata menariknya kita di sini tidak diporsirkan oleh waktu, kita tidak terlalu tegang dalam bekerja. Ternyata kerjanya santai, enak, dan kita bisa mengatur waktu sendiri. Seperti hari ini hari libur di kantor, kita juga memanfaatkan waktu bersama anggota kerja. Kita memanfaatkan apa yang bisa kita kerjakan di hari libur. Kadang-kadang keluarga juga kita bawa kemari sekalian, ini jadi tempat bermain bagi anak-anak, sekalian pengenalan jenisnya. Baik, Pak. Kira-kira jenis apa aja hari ini yang Bapak semai atau Bapak jadikan bibit, dan kemana saja Bapak pasarkan? Kalau bibit, yang pertama kita khusus bermain di tanaman kehutanan, Pak. Kalau dulu saya lebih fokus di tanaman kehutanan karena basic saya sendiri memang di kehutanan. Kemudian kita juga sedikit mengembangkan di hortikultura, tanaman buah-buahan, tanaman-tanaman untuk taman, bunga, banyak jenis bunga kita agak kurang, lebih terfokus kepada tanaman kehutanan dan hortikultura. Jadi jenis-jenisnya di sini banyak bermacam jenis. Dari dulu memang kita mahoni, jernang, kayu manis, jengkol, pete, jati, cemara laut. Kalau saya sebutkan satu persatu mungkin hampir terkoleksi hampir 50 jenis. Ini yang saya pegang ini melinju, ini asli PD endemik. Ini juga tiap tahun kita kembangkan. Oh gitu, Pak. Itu penyebarannya kemana aja tuh, Pak? Penyebarannya itu tergantung permintaan, Pak. Oh begitu. Ya, tergantung permintaan, bisa hampir semua wilayah di Aceh kita udah pernah distribusi, juga ke wilayah Sumatera Utara. Sumber benihnya ini, Pak, dari mana, atau memang dari Kabupaten PD, dari Aceh, atau dari daerah luar, Pak? Kalau sumber benih, Pak, bisa dari berbagai daerah, bisa dari tempat kita PD sendiri, seperti melinjo ini kita ngambil biji benihnya dari indukan di PD sendiri. Kemudian benih banyak juga benih, kadang-kadang ada dari Surabaya, ada dari Bogor, Medan, juga kita ngirim dari Sulawesi, Lampung, kita ngirim juga. Oh, sampai ke Sulawesi, Pak? Benar. Oh. Satu lagi, Pak, menyangkut dengan ini kan membutuhkan tenaga kerja banyak, Pak, kan nggak bisa dikerjakan sendiri. Bapak punya karyawan banyak berarti di sini? Untuk tahun ini karena proses karena kita COVID-19, jadi karyawan ini agak sedikit berkurang. Dulu sekitar 2016-2017 karyawan kita hampir mencapai 100 orang, Pak. Mungkin saat ini karyawan kita cuma sekitar 30-an orang. Tapi hari ini sepi, Pak? Ini hari libur, Pak. Kebetulan kita hari ini memang hari ini nggak ada kegiatan. Hari libur juga kita kalau memang lagi ada kegiatan, kita manfaatkan waktu untuk ada kegiatan. Oh begitu, Pak. Kadang-kadang nanti, Pak, ada rekan-rekan teman-teman sahabat kita di luar sana menginginkan pendapat beliau untuk ingin tahu misalnya cara-cara, tata cara budidaya pembibitan menyangkut dengan tanaman, itu Bapak bersedia untuk menyampaikannya kepada mereka, karena bagaimanapun netizen mungkin ada yang bertanya, Pak, ini saya kan saya sebar melalui YouTube. Boleh, Pak, kapan saja, kita nggak ada batas waktu, 24 jam kita siap. Cuma kalau memang belum tidur, insya Allah kita siap, Pak. Terima kasih, Pak, karena saya tahu betul Pak Muhammad adalah teman saya, beliau adalah sarjana kehutanan.
bekerja juga di Dinas Kehutanan. Memang begitulah kita bekerja, ilmu harus kita bagi. Cuman sebatas kemampuan apa yang ada sama kita, milik kita, misalnya kita bidang kehutanan. Saya yakin Pak Muhammad orang yang sangat terbuka, dan mudah-mudahan ini juga bisa ditiru oleh pemuda-pemuda yang lain. Kalaupun bukan sarjana tapi minimal secara manajemen bisa membuat atau mengikuti jejak Pak Muhammad dalam proses pembibitan flora nursery. Siap Pak, insyaallah siap. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Kita jalan-jalan sebentar, kita mau lihat bibit-bibit apa saja. Kita ke lapangan, ya. Boleh Pak. Oke, terima kasih. Yuk kita ke pembibitan. Apa aja nih Pak Muhammad? Ini kayaknya Ini jeruk nipis Pak ya. Nipis, lemon. Kalau di sini bisa disebut lemon kampung. Jeruk nipis yang kecil-kecil itu. Oh iya ya, ya jeruk nipis yang kecil lah. Oke. Ini yang di belakang Bapak ini melinjo. Oh ya, Ini ini melinjo asli dari Kabupaten Pidi ya Pak ya. Pidi, Karena memang Pidi adalah tempatnya melinjo ya. Rumput melin kata orang Pidi ya. Ini Pak sentang. Ini kayu nih Pak. Lagi. Ini tanaman kayu nih. Tanaman keras untuk Tanaman keras untuk kayu petang ya. Iya. Ini sentang namanya Pak ya. Ini di belakang lengkeng. Ini lengkeng. Oh lengkeng ada juga Pak. Ini sumber benihnya dari mana Pak? Lengkeng. Ini kita masuk dari luar Pak. Dari luar ya. Ini yang lagi disemai ini di samping ini biji alpukat. Oh ya, itu alpukat Pak ya. Tinggal kita sambung. Itu alpukat yang berbiji Pak ya. Berbiji ini nanti. Ada yang nggak berbiji Pak? Belum Pak, belum. Belum ya. Belum. Nah, karena sekarang sudah ada alpukat yang nggak berbiji dia. Iya, kita belum punya Pak. Oh belum ya. Ayo. Ini sawo Pak ya. Tahu. Ini sawo. Ini sawo biasa Pak. Ini sawo oklasi. Oklasi ya. Emang jenis sawo masih yang ini nggak ada. Ini dia Pak, cepat berbuah. Cepat berbuah. Cuma buahnya bukan sawo dulu, sawo biasa. Sawo biasa. Sawo biasa. Oke Pak. Yang di belakang Bapak itu apa? Ini tanaman jati. Oh ini jati ya. Jati sport. Ini jati biasa. Jati biasa. Jati putih Pak. Ya, jati biasa Pak. Jati biasa. Ini Melina beda. Oh ya. Ini cemara laut Pak ya. Cemara laut. Untuk daerah pantai. Pantai. Untuk penghijauan pinggir pantai, pesisir ya. Oke. Ini Pak jati apa nih Pak? Ini jati sama dengan yang tadi Pak. Oh gitu ya. Ini jengkol. Oh ini jengkol ya. Ini tanaman jengkol, ini peti. Itu apa tuh Pak? Ini peti. Oh itu Peti peti. sayur. Peti Peti sayur. peti papan. Nah. Peti papan. Oke. Terus ada satu lagi tanaman lokal kita juga yang luar biasa. Kalau di sini sudah agak langka ini Pak. Apa namanya tuh Kayunya Pak? luar biasa. Kayu apa namanya? Medang jempa. Mendang jempa. Itu bahasa Indonesianya Pak, medang jempa memang Pak. memang medang jempa. Iya. Ini Bapak kembangkan untuk daerah mana pengembangannya kira-kira Pak? Ini kita ngambil benih di Kecamatan Mane melalui Pak Muki Mane, Pak Sulaiman. Ya. Benihnya sudah agak sulit dapat, kebetulan kami dapat dengan Pak Mukim dan tim itu. Alhamdulillah coba kita kembangkan, nanti coba kita kembalikan ke Mane. Oh karena Kita dikembangkan. karena medang jempa ini asal muasalnya daerah Kecamatan Mane. Padang Digi juga ada Pak, tapi sudah agak langka kayaknya. Ya. Sebelah dari Kecamatan Tangsi Pak ya. Ya, Berarti ini nanti Ini kita kembalikan ke sana, ke Mane. ke habitatnya ya. Ya. Oh. Jadi coba dikembangkan, diperbanyak di Mane. Oh iya. Oke, terima kasih Pak. Yuk kita ke tempat lain lagi Pak. Ayo. Itu apa tuh? Ini kalau bahasa Acehnya sengklet atau cengklek, bahasa apa namanya bisbul. Ini tanaman bisbul ini sudah agak jarang orang kembangkan. Ini coba kita kembangkan tahun ini. Apa namanya? Bisbul, cengklek, sengklet kalau bahasa Aceh.
buahnya bulat-bulat Kayak buah merah. apel itu berbulu. Berbulu dia. Mhm. Oh iya iya. Itu udah langka Pak itu. Iya, cuman proses besarnya pun agak lama, Pak. Lama dia, tumbuhnya lama betul. Dan saya lihat satu-satu sebatang di tempat-tempat Masjid. jarang, masjid-masjid. Kayaknya untuk mengembangkannya susah betul Pak. Betul Pak, ini sama kita sekarang ada sekitar 5.000 batang. Nanti coba kita sumbangkan ke mesin-mesin itu di sana. Oh, alhamdulillah. Berarti ini nanti Bapak jadikan sumbangan gitu. Sebagiannya kita jadikan sumbangan dan kalau memang jadi bisnis ya kita bisnis Pak. Oh, tapi oke. sisanya kita sumbangkan. Nggak semua uang itu milik kita. Ada juga sebagian yang kita Benar, berikan Pak. kepada terutama tempat-tempat mushola, tempat Betul. ibadah. Untuk teduh. Nah, ya ya. Ya. Bisnis Bagus, dengan apa namanya? Bisnis dengan sumbangan itu harus diimbangkan. Kami Harus. coba imbangkan. Dunia akhirat Pak ya. Dunia akhirat. Oke Pak, sangat luar biasa. Ini apa Ini, ya Pak? ini tanaman pucuk merah untuk ibu-ibu. Oh, depan rumah. ini jenis Untuk bunga-bungaan taman. Pak ya, Bunga untuk bunga taman di ya. taman. Pucuknya merah semua. Itu sering saya lihat di taman-taman ya. Oke, oke, oke. Kalau Kalau juga ada kita di lokasi dalam ke Ketapang Kencana. ini apa nih Pak? Ketapang Kencana itu taman juga Pak. Untuk taman ya. Tanaman untuk taman ya. Ya. Oke. Oh, Ini sebelah kanan saya ini. manggaan, ini jambu-jambuan madu. Oh, ini jambu mangga ya Pak ya. Ini siapa nih Pak? Jeruk siam madu. Berarti ini bibitnya benihnya dari luar Pak? Di luar. Dari Thailand? Bukan Pak, dari Sumatera Utara. Oh, dari ambil di Sumatera Utara. Tapi jenisnya siam ya? Jeruk siam madu. Berarti ada siamnya. Siamnya berarti Thailand. Ya, dasar. Dasarnya gitu Pak. Ini tabibuya untuk taman. Itu apa namanya Pak? Ini bunga tabibuya. Bunga Berbentuk pohon. Oh gitu. Untuk taman Pak ya? Ya. Oh ya. Kemudian yang lain-lain ini saya lihat banyak Pak. Ini juga ada toa. Jenisnya? Wah, tanaman buah. Nah ini Pak, Toa. Ini jempa. Tadi kan medang jempa. ini Kayu ini jempa Pak. Bunga. ini pohon jempa. Pohon jempa. Jempanya bunga jempa. Bungong jempa. Yang di Aceh, bungong jempa kata orang. Nah, Oh, saya tahu Pak lagunya. ya. Tapi jangan saya nyanyi di sini, ya. Bungong jempa Pak ya. Ini Jempa. pohonnya keluarnya bunga dia Pak. Betul. Ada biji. Iya. Iya. Apa namanya? Ini kayu manis. Juga Itu punya stok di lokasi dalam. Di lokasi lain, lokasi kita yang lain. ini kayu manis Ini Pak. kayu manis. Ah. Ini gaharu. Oh, Gaharu, malapensis. waduh, itu lama betul Pak. Ya. 3 tahun saya lihat baru segede tangan. 3 tahun. 3 tahun. Kita 15 cm Pak. 15 cm ya. Lebih kurang. Kayu bisa lebih. Ini gaharu, kayu alen. Kayu yang diambil Apa namanya? keraknya ya. Kerak di dalam batang tuh, Iya. ya, yang wangi dan katanya untuk ekspor orang luar ya. Ya. Itu parfum Pak. Untuk parfum ya. Wangi-wangian ya. Terus satu lagi ini bunga Tanjung. Oh ini Untuk saya taman tahu juga. nih Pak, bunga Tanjung. Ya. Kita di sini di Iya, iya. jalan tengah Di jalan trotoar. itu semua trotoar jalan. Trotoar jalan pada umumnya. Kalau ini Batangnya manggis, keras betul dan lama tumbuhnya Pak. betul, ini manggis. Wah ini di Tidak ada stok, bisa di jalan. ini kebanyakan di bukit-bukit di gunung-gunung nih Pak yang Betul. tinggal. Ini manggis. Kalau yang nanam kayaknya nggak ada lagi Pak. Tidak jarang Pak kalau tempat kita. Ya, Di luar banyak. di luar banyak. Banyak pengembangan. Oh ya. Karena bisa dimanfaatkan kulitnya. Kulitnya untuk orang penyakit diabetes ya. Obat-obatan. Obat-obatan ya. Oke Pak. Lagi asam gugur. Ayo kita. Satu lagi Pak asam gugur. Ya. Ini di sini di Sumatera Utara. Asam glugur yang gimana tuh Pak? Asam gugur untuk asam kalau kita di sini kan bome Pak. Asam Jawa. Asam Jadi Jawa. Ini asam gugur. Bisa Asam untuk gugur. asam Jawa, bisa untuk asamnya. Oh, ini Makan tanaman asam. kehutanan juga Pak. Benar Pak. Oh. Karena dia berbentuk pohon. Jadi dia bukan multi. asam Jawa tapi asam ini dipakai untuk masak rempah-rempah untuk masak gitu. Betul Pak. Betul.
Oke Pak. Kalau kita di PD kan punya Bosunti Pak. Oh ya, kalau di Aceh orang pakai asam sunti ya. Iya. Nah, Dan kita juga punya bambu. ini asam glubur namanya Pak. Asam glubur. Glubur ya. Nah itu apa ya Pak? Coba angkat. Ini bambu biasa, bambu Coba. kampung. Yang angkat Pak. Tir Pak. Ini bambu kampung. Kita juga punya stok di lokasi yang lain, lokasi dalam. Juga kita kembangkan bambu betung yang dia berruasnya agak panjang, tidak berduri. Bambu kita kan berduri Pak di sini. Kampung. Ini bambu kampung biasa. Kan ada bambu yang ini yang untuk lemang tuh. Ini kita Buluh ya. belum coba kita Belum ya? kembangkan. Nah, belum. Karena kan sekurang-kurangnya bikin lemang. Ya betul Pak. Oke Pak. Oke. Sekian dulu Pak. Nah. Pak Muhammad. Pak Muhammad, rasanya nih cuaca sudah mulai mendung. Ya Pak. Saya berada di bawah apa Naungan, namanya? Paranet. Paranet. Di dekat di samping banyak tanaman, dan rasa terima kasih luar biasa kepada Bapak Muhammad yang telah menemani saya. Saya akan membuat video ini sebatas kemampuan yang ada. Kemudian saya juga pemula, dalam artian baru saja mulai upload. Dalam hal ini saudara-saudara, rekan-rekan, teman, sahabat dimanapun berada, jika Anda merasa suka, kami harapkan untuk like, subscribe, share, and comment. Demikian saudara. Terima kasih Pak Muhammad sekali lagi. Saya sampaikan untuk terakhir, dan karena cuaca menghujan, kami izin kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Juan, sama-sama. Kalau Bapak Juan masih punya banyak waktu, nanti bisa kita keliling ke lokasi ke sekitar 5 unit lokasi hubungan kita yang lain. Di sana juga banyak unit tanaman yang lain. Oke Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Muhammad. Pak.